Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Shalom. Kita percaya kebaikan Tuhan nyata bagi hidup setiap kita. Mari malam hari ini kita bersatu hati. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini, buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan kemurahan demi kemurahan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami ucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Malam hari ini Tuhan kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami, Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Biar apa yang kami bawa ini sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari lawat setiap kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami yang datang dengan kerinduan hati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar lagi kami mau bawa pujian syukur, kami mau bersuka cita, kami memuji kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya sukacita daripada kerajaan surga turun atas setiap kami. Mari yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya Dia sahabat kita, amin. Boleh sama-sama yang percaya kita tepuk tangan dengan luar biasa buat Allah kita. Kami bawa pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari sama-sama yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita nyatakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama nyatakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, mari sama-sama nyatakan. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan, katakan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kau sahabat kami Tuhan, sebab itu kami gak perlu khawatir tentang apapun hari esok, sebab Engkau bersama dengan kami. Mari yang percaya sama-sama nyatakan, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya.
sahabatku. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Dengan sukacita kita mau nyatakan bahwa Yesus sahabat kita, sumber kuatku. Wow, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Amin. Akan selalu berada di sisiku. Dengan iman kau sumber kuatku. Wow, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Dengan segala sukacita, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan. Saya persilakan untuk jemaat kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan Tuhan, kami gak mampu tanpa Engkau. Bahkan kalau sampai hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan, kami gak sanggup balas Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami bawa penyembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari sama-sama bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari dengan iman-Mu nyatakan, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Sama-sama kita nyatakan. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Hanya janji
kekuatan di hidup. Mari dengan mengangkat tanganmu nyatakan di hadapanku, sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Kami menyembahmu Tuhan malam hari ini. Kau yang pedulikan seluruh hidup. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Walau lewati lembah, aku
Mari sama-sama malam hari ini kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab gak pernah habis Tuhan kebaikan yang Kau berikan bagi hidup kami. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kemana Tuhan mau kami pergi, ke situ kami akan melangkah Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa untuk kami taat sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami mau ambil komitmen kami di hadapan Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau terus setia. Apapun yang harus kami hadapi Tuhan, kami mau terus setia sama Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Biar ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Mari sama-sama yang mau setia kita nyatakan. Hanya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Oh, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih, mari sama-sama yang mau memilih untuk setia, untuk tetap setia. Oh, sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
nyatakan sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati hambamu yang setia. Mari angkat tanganmu dan nyatakan sampai akhir di hidupku. Yes Tuhan, Kau melihat setiap kami Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami buat Tuhan. Hidupku sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu Tuhan, melayanimu seumur hidup kami, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati Tuhan, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Yes Tuhan, biar ini menjadi komitmen setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan benih dari firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Yang siap mendengar sama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Salam sehat dan tetap bersukacita dan selalu bersyukur. Tuhan sungguh sangat baik dan mengasihi kita. Bulan Juni adalah bulan keluarga. Program GBI untuk bulan Juni adalah bulan keluarga. Dan kalau saudara mengikuti akan renungan harian setiap hari yang disampaikan melalui renungan via YouTube, pasti saudara akan juga memperhatikan bahwa renungan tiap hari bicara tentang keluarga. Gereja Bethel Indonesia sungguh sangat mengharapkan bahwa kehidupan keluarga jemaat GBI, kehidupan keluarga semua anak-anak Tuhan, kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Dan itu bisa dialami bagi setiap keluarga Kristen kalau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Maka firman Tuhan saya pada saat ini saya sampaikan dengan tema keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana keluarga kita boleh berkenan di hadapan Allah. Dan saya sangat yakin, saya sangat percaya kalau keluarga kita keluarga yang berkenan di hadapan Allah, maka pasti keluarga kita keluarga yang diberkati. Kalau keluarga kita diberkati, maka kehidupan keluarga kita juga akan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi komunitas, menjadi berkat bagi keluarga lain, menjadi berkat bagi dunia ini. Saya percaya kalau keluarga-keluarga di bangsa ini, keluarga yang harmonis, maka negara akan menjadi kuat. Dampaknya kepada negara. Keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis, itu juga diinginkan oleh pemerintah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki kerinduan yang kokoh, yang kuat. Memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Firman Tuhan pada ayat ini mengingatkan kita semuanya. Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, maka bagian kita adalah melakukan segala perintah Tuhan. Dan saya percaya kita semua bisa melakukan perintah Tuhan. Kalau kita ada kemauan, karena apa? Tuhan sudah memberikan roh penolong dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Saat kita mengaplikasikan perintah Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, maka pasti hidup rumah tangga kita, keluarga kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menurutin firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menurutin firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sekali lagi, ayat ini mengingatkan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Jikalau kamu menurutin perintahku. Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 12. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bagaimana sukacita Allah melimpah dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Yaitu kalau kita semua sebagai anggota keluarga mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan melakukan segala perintah Tuhan. Ayat 12 dari Yohanes pasal 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi, dan ukuran kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Oh, kalau itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, mempraktekkan saling mengasihi, dimulai dalam kehidupan keluarga.
semua anggota keluarga mengaplikasikan kasih itu, maka kehidupan keluarga kita pasti berbahagia. Nah, kita akan belajar apa peran daripada masing-masing anggota keluarga supaya kehidupan kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih aturan keluarga menurut Tuhan? Ada. Di mana itu? Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Tapi akan saya bacakan untuk saudara Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sekarang kita akan bahas mengenai tanggung jawab anggota keluarga untuk kita memiliki keluarga yang berkenan di hadapan Allah dan kita diberkati. Yang pertama adalah peran istri. Dari ayat 22 jelas sekali, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi peran yang pertama, tanggung jawab yang pertama sebagai istri adalah tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala keluarga. Tunduk di sini menunjukkan seorang istri yang diperintahkan untuk memiliki kerendahan hati. Kata tunduk bukan hendak mengatakan harus ditindas. Posisi istri yang tunduk kepada suaminya akan menciptakan satu wibawa kepada suaminya. Jadi bentuk kata tunduk itu juga menunjukkan penghormatan kepada suami. Menghargai suami. Kalau istri tidak memiliki kerendahan hati, susah untuk tunduk kepada suami. Susah untuk menghormati suami. Jangan sampai akan urutan atau aturan daripada keluarga Kristen menurut Alkitab ini dilanggar. Perintah Tuhan jelas, istri tunduk kepada suami, istri menghormati suami, maka Tuhan akan menolong kehidupan suami istri dalam menghadapi tantangan, persoalan, masalah apapun. Kalau istri sulit tunduk, susah tunduk, maka rumah tangga itu akan kacau. Akan terjadi pertengkaran terus-menerus. Karena apa? Saat suami menyuruh istri, saat suami minta istri melakukan sesuatu, saat suami ingin istri itu mengikuti akan perintahnya, istri susah untuk melakukan. Karena apa? Merasa lebih hebat, merasa lebih pintar. Merasa juga penghasilannya dia bekerja lebih tinggi, lebih banyak daripada suami. Sehingga dia susah menghargai suami. Apalagi dia merasa dia lebih pintar. Jadi dia susah sekali untuk tunduk, menurutin akan suami. Ini yang membuat akhirnya terjadi kekurang harmonisan. Sering terjadi pertengkaran. Ingat, mengasihi Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Istri mengasihi Tuhan, maka engkau melakukan perintah Tuhan, yaitu hendaklah engkau tunduk kepada suamimu. Engkau menghormati suamimu. Ya, saat engkau menghormati suamimu, menghormati akan pandangan suamimu, menurutin akan perintah suamimu, maka percayalah, keharmonisan dalam kehidupan keluarga akan terwujud. Itu peran daripada istri, tanggung jawab istri.
Saya perhatikan di Alkitab tentang keluarga, baik di Efesus pasal 5, di Kolose pasal 3, di 1 Petrus pasal 3, selalu diawali ayat tentang keluarga ini, hei istri tunduklah kepada suami. Berarti apa? Sejak zaman rasul-rasul, itu betul-betul ditekankan untuk keluarga yang harmonis. Istri tunduk kepada suami, istri menghormati suami. Walaupun kau lebih hebat, walaupun kau lebih pintar, walaupun gajimu lebih tinggi, engkau harus memiliki penundukan kepada suamimu, menghormati suamimu. Yang kedua, peran daripada suami, tanggung jawab suami itu apa? Jelas di ayat 25. Ya, hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ini peran suami, tanggung jawab suami yang luar biasa, mengasihi istrinya dengan ukuran seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami tidak akan berlaku kasar kepada istrinya. Suami akan setia kepada istrinya. Suami akan memiliki tanggung jawab yang maksimal untuk memelihara, bertanggung jawab menghidupi keluarga. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Lakukan bagianmu sebagai suami. Kalau engkau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, maka engkau tidak akan selingkuh. Engkau akan sungguh-sungguh menjaga keluarga. Engkau sungguh-sungguh akan melindungi istrimu. Engkau sungguh-sungguh akan berusaha untuk menyenangkan istrimu. Engkau tidak akan berlaku kasar. Karena engkau mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau ini sungguh nyata dalam kehidupan keluarga, suami mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat, dia akan berfungsi maksimal sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, punya wibawa. Suami harus berfungsi maksimal sebagai kepala rumah tangga. Engkau suami harus berfungsi maksimal sebagai kepala rumah tangga. Engkau yang punya tanggung jawab untuk menghidupi keluargamu. Inilah peran suami yang maksimal. Yang ketiga, tentang anak-anak. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tanggung jawab anak terhadap orang tua. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu, supaya engkau bahagia. Ini salah satu kunci keberhasilan hidup sebagai anak-anak, yaitu mentaati orang tua, menghormati orang tua. Firman Tuhan ya dan amin, supaya kamu bahagia. Kalau anak-anak tidak mau menghormati orang tua, maka engkau melanggar firman Tuhan ini. Kalau engkau mengasihi Tuhan, hei anak-anak, maka engkau melakukan segala perintah Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan adalah juga menghormati orang tuamu. Taat terhadap orang tuamu. Dan firman Tuhan di Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berbahagia, baik keadaanmu. Mungkin kita memiliki orang tua dan orang tua kita sudah tua. Umur sudah 70 lebih atau 80 lebih. Sudah sakit-sakitan.
Maka kita sebagai anak tetap harus memelihara orang tua kita dengan penuh kasih. Sungguh-sungguh dengan ketulusan. Ya, mungkin orang tuamu, mungkin ayahmu, ibumu, sungguh membuat engkau itu capek. Engkau harus merawat, engkau keluar biaya untuk biaya pengobatan kan sudah sakit-sakitan. Tapi ingat, engkau dulu juga banyak membuat orang tuamu keluar biaya untuk mengurusin engkau. Waktu engkau kecil, waktu engkau remaja, engkau sakit, merepotkan orang tuamu, dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit, dan bahkan menyekolahkanmu, membuat engkau menjadi anak yang pintar dan berhasil menjadi orang sukses. Ingat, itu peran orang tua. Saat orang tua, sudah tidak bisa apa-apa, maka tanggung jawabmu memelihara orang tuamu dengan penuh kasih. Banyak saya dengar saat anak-anak orang tuanya sudah tua, sudah merepotkan, ya saling melempar tanggung jawab, melempar kepada kakaknya, kepada adiknya, merasa keberatan untuk ditempati sama orang tua, merasa keberatan untuk memelihara orang tua, alasannya sibuk segala macam, tidak ada waktu, ya salah itu. Suatu kehormatan kalau kita masih diizinkan memelihara orang tua kita, menjaga orang tua kita. Karena saya percaya, dengan kita memelihara dengan ketulusan, menjaga orang tua kita, peduli terhadap orang tua kita, maka baik keadaanmu. Engkau akan memiliki keluarga yang bahagia. Percaya, ini firman Tuhan soalnya. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Mempraktekkan kasih di dalam rumah tangga dan keluarga. Anak-anak, jangan engkau membantah, engkau membentak orang tuamu. Jangan engkau merasa engkau lebih pandai dari orang tuamu sehingga engkau suka berdebat dengan orang tuamu. Ingat, engkau pandai karena orang tuamu yang menyekolahkan. Dan orang tuamu itu keluar duit banyak untuk kamu bisa menjadi anak yang pandai. Tapi ingat, walaupun engkau sukses, engkau pandai, engkau harus menghormati orang tuamu. Dalam pengalaman kehidupan, suka duka, engkau harus banyak belajar daripada orang tuamu. Kita harus sungguh-sungguh mempraktekkan kasih dalam kehidupan rumah tangga. Orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan jelas, saling mengasihi. Kalau kasih ini sungguh nyata dalam kehidupan keluarga, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu mau mengampuni orang bersalah. Istri mau mengampuni kesalahan suami. Suami mau mengampuni kesalahan istri. Siapa yang tidak pernah bersalah? Istri punya kelebihan juga punya kekurangan. Suami punya kelebihan juga punya kekurangan. Anak juga punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Orang tua punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Bagaimana dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga keluarga kita ini boleh sungguh tercipta sukacita, damai sejahtera, yaitu dengan mempraktekkan kasih di dalam perbuatan. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu rela untuk berkorban. Untuk kebaikan. Kebaikan bersama. Saat suami sakit, istri rela berkorban merawat. Saat istri mengalami kesulitan, mengalami penurunan kesehatan juga, suami juga rela berkorban untuk mau merawat istri. Demikian juga orang tua perlu dirawat karena sudah kondisinya menurun. Anak harus merawatnya. Kalau anak sakit, orang tua pasti merawat dengan ketulusan. Tapi kalau orang tua sakit, apakah anak mau merawat itu? Ini yang saya lihat, ada yang banyak yang tidak mau dengan alasan berbagai macam. Anak harus menghormati orang tua. Anak harus mempraktekkan kasih untuk mau merawat orang tua. Haleluya. Inilah yang Tuhan kehendaki supaya kehidupan keluarga sungguh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, peran daripada orang tua sekarang.
Di Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau peran istri, istri tunduk kepada suami, istri itu menghormati suami. Peran suami, suami itu mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Suami mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaat. Anak-anak perannya sebagai apa? Sebagai anak yang menghormati orang tua, taat terhadap orang tua. Maka baik keadaan hidupmu. Bagaimana sekarang peran orang tua terhadap anak-anak? Firman Tuhan berkata, bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tanggung jawab orang tua pasti memelihara dan membesarkan anak-anak. Melindungi dan menjamin kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Itu pasti orang tua akan melakukan itu. Orang tua yang normal. Memelihara, membesarkan. Saat anak sakit, mengobatinya. Dan jangan dilupakan, ini yang paling penting. Yaitu memberikan pengajaran firman Tuhan dan mendorong anak untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Memperkenalkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak dini. Bahkan membawa anak-anak untuk boleh aktif di dalam pelayanan. Kita wariskan iman kepada anak-anak. Yang repot orang tua tidak beriman teguh kepada Tuhan. Yang repot adalah orang tua tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Wariskan iman. Hei orang tua, bila engkau sungguh-sungguh, engkau bergantung penuh, dan engkau sungguh beriman teguh pada Tuhan, dan engkau impartasikan itu kepada anak-anakmu, supaya anak-anakmu juga beriman teguh kepada Tuhan, karena melihat contoh teladan daripada orang tua. Orang tuanya takut akan Tuhan. Dan melihat orang tuanya takut akan Tuhan, orang tuanya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Karena orang tuanya sungguh mengasihi Tuhan, maka anak-anak juga akan mengikuti teladan orang tua untuk hidup takut akan Tuhan, hidup melayani Tuhan, dan mengalami berkat Tuhan juga. Ulangan pasal 6 ayat 5-7. Ulangan pasal 6 ayat 5-7. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini peran orang tua. Berulang-ulang mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak-anak kita. Berulang-ulang, berulang-ulang. Dari rumah, di perjalanan. Artinya apa? Setiap saat dalam setiap aspek hidup kita, kita juga harus mengingatkan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anak-anak kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau anak-anak kita semua beriman teguh pada Tuhan, aman sudah masa depan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sungguh mengandalkan Tuhan, hidupnya dijamin sama Tuhan. Masa depannya pasti penuh harapan. Orang tua memberikan keteladanan, contoh tentang bagaimana hidup beriman kepada Tuhan. Orang tua ngalami Tuhan, ngalami kasih, pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Kuasa Tuhan yang ajaib. Dilihat anak-anak dan anak-anak bisa mengikuti teladan orang tua. Sungguh luar biasa. Kalau beriman teguh kepada Tuhan, maka hidupnya pasti diberkati Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari nyatakan iman kita di dalam perbuatan kita. Nyatakan kasih di dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mari semua anggota keluarga sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan sebagai wujud mengasihi Tuhan. Istri melakukan bagiannya, suami melakukan bagiannya, anak-anak melakukan bagiannya.
Orang tua melakukan bagiannya, melakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan. Hidup saling mengasihi. Oh, luar biasa. Maka saya percaya keluarga kita, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Karena apa? Ada kasih, ada pengampunan. Berkat Tuhan mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk firman-Mu dan kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan Kau menginginkan kami memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Dan saat kami semua anggota keluarga melakukan bagian kami, mempraktekkan kasih di dalam kehidupan keluarga kami, mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sebagai wujud kami mengasihi Tuhan, maka kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami pasti harmonis, bahagia, dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Roh Kudus Engkau yang menolong kami semuanya, supaya sungguh-sungguh hidup rumah tangga kami hidup yang menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan pasti rumah tangga kami diberkati dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Kesulitan masalah ada, tapi kami melihat pertolongan Tuhan karena kami mengandalkan Tuhan. Kami sepakat sebagai istri, suami istri, kami sepakat hanya mengandalkan Tuhan, satu hati ingin menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak juga melayani Tuhan, suatu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semua jemaat yang mendengar, yang mengikuti akan ibadah ini, Tuhan memberkati mereka. Apapun permasalahan mereka hadapi, Tuhan tolong mereka, dan kiranya mereka juga memiliki kehidupan rumah tangga, keluarga yang bahagia, yang harmonis. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dilawat Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami, para menteri, pejabat di pusat, daerah, gubernur kami, wali kota kami. Tuhan tolong mereka semua, supaya mereka Tuhan buat berhasil, dan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, bekerja dengan jujur, dengan adil, dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Semua gereja-gereja Tuhan berfungsi maksimal, menjadi berkat dan bawa dampak yang positif untuk lingkungan, komunitas, dan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.